Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Rizky Waluyo Jati seputar keliling-keliling dan bahasa kita pertemanan sehari-hari. Ya. Oke, kawan-kawan. Jadi di konten gua kali ini, gua mau ngejawab nih yang kemarin gua pasang di IG story gua, yang tips and trick tanya-tanya Jakarta to Lombok. Oke, jadi gua mau jawab beberapa pertanyaan ya teman-teman ya, dari teman-teman semua yang kemarin nanya di IG story gua. Nah, pertanyaan yang pertama nih teman-teman dari Ang Alwi 3. Ang Alwi 3 bertanya, kesan pesannya Abang. Nah, jadi nanya kesan pesannya Bang, gua nih. Jadi kalau menurut gua ya, kesan pesan gua selama perjalanan. Nah, sebelumnya gua disclaimer teman-teman ya. Jadi gua perjalanan itu kemarin alhamdulillah gua touring ziarah Wali Songo dulu. Alhamdulillah 9 wali gua udah ke tempatnya lah, gua ziarah. Jadi gua berangkat tuh dari Sunan Gunung Jati sampai ke Ampel tuh, Sunan Ampel terakhir teman-teman. Nah, itu. Nah, untuk kesan pesannya, jadi kesan gua itu sangat berkesan teman-teman. Kesan gua tuh ketika gua tahu sifat dan asli teman-teman gua. Jadi gua bertiga kan kemarin, gua tahu kebersamaannya kayak gimana, saling bantu membantunya kayak gimana dan lain sebagainya. Itu kesannya teman-teman. Terus gua juga banyak bertemu sama orang-orang baik tuh di sepanjang perjalanan. Dari situ gua dibantuin, dari situ gua diajak makan, kebersamaan teman-teman Vespa dan lain sebagainya teman-teman. Nah, terus pesannya nih, kalau pesannya nih buat gua pribadi sama buat teman-teman semua, pesannya mah ini sih teman-teman, kalau mau touring kemana-mana ingat yang pertama tuh izin orang tua. Nah, jadi izin orang tua tuh harus penting teman-teman, sangat penting nih. Nah, yang kedua prepare atau persiapan, karena kalau kita tanpa persiapan nggak bakal bisa semuanya tuh. Sedia payung sebelum hujan, ada mafujotnya tapi gua agak lupa bahasa Arabnya. Nah, jadi gitulah teman-teman. Jadi kalau kata Bang Jawin Nurikram, gua sedikit mengutip, lu nggak usah takut setan kalau ke gunung atau ke sebagainya, karena itu nggak ada setan yang berbentuk kuntilanak dan sebagainya teman-teman ya. Ini itu tuh nggak ada. Tapi kenapa lu bisa jatuh, lu bisa celaka, karena itu ketakutan lu sendiri, ketakutan karena ketakutan. Nah, jadi lu ceroboh nih buat persiapan lu itu tuh, kalau lu takut nih mempersiapkan ke gunung gara-gara ini, tapi lu nggak mempersiapkan yang penting kayak selimut, sleeping bag dan sebagainya. Itu teman-teman, itu pertanyaan pertama. Oke, lanjut kawan-kawan, kita pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Brins X underscore. Jadi pertanyaannya, touring lagi kapan Bang? Nah, kalau Birin ini teman gua touring juga. Nah, dia kemarin bawa CB teman-teman tuh, CB hijau. Kan gua bawa Vespa 2 tuh. Sama teman gua Nick CB nih. Nah, ini dia yang nanya, touring lagi kapan Bang? Nah, kalau buat nanya touring lagi, gue insya Allah sih rencana deket-deket ini mau ke Bali Mas. Nah, gue mau ke Bali, tapi gue belum tahu rencana kapan sih. Ya, insya Allah deket-deket, kalau nggak deket-deket ini jauh-jauh inilah. Dan pokoknya akhir tahun lah teman-teman, kita kan nggak tahu rencana kedepannya. Itu baru rencana sih, plan kedepannya. Nah, itu teman-teman. Jadi itu pertanyaan dari Brins. Juga ada teman gua nih ngajakin touring juga ke Bali. Nah, ntar lah kita gas bareng-bareng bersama siapa kan? Lo juga lo nantiin aja di YouTube kita kalau ini. Itu teman-teman. Terus lanjut pertanyaan. Pertanyaan ketiga dari M Gio. M Gio, antisipasi sebelum ada trouble di jalan gimana Bang? Apalagi Vespa. Nah, ini tadi nih yang gua jelasin nih. Bentar, gue rokok dulu. Hmm. Jadi antisipasinya gimana tuh biar nggak trouble? Nah, gue cerita nih ya teman-teman, pengalaman gue nih kemarin nih. Sumpah gue nggak persiapin Vespa gue teman-teman. Gue nggak siapin sama sekali Vespa gue. Jadi Vespa gue tuh apa namanya, di Bandung tuh, lagi di Bandung, masih jalan dit. Nah, jadi Vespa gue di Bandung tuh waktu itu. Kan waktu itu gue tinggal lah di Bandung beberapa bulan tuh, berapa minggu apa bulan gitu lupa gue. Kayaknya 2 bulan kalau nggak salah tuh. Jadi Vespa gue di Bandung tuh teman-teman. Nah, sebelum gue touring, jadi gue dari Jakarta tuh cuman pakai 2 motor, motor Vespa putih sama CB nih. Nah, gue boncengan tuh sama pakai Vespa ke Bandung. Nah, setelah di Bandung, gue nggak ke bengkel, gue bengkel cuman benerin platina lah sama beli-beli busi, tapi gue nggak servis semuanya. Nah, nggak taunya teman-teman, gue alhamdulillah berangkat ke sono selamat, nggak ada gue bongkar mesin sama sekali. Nah, habis itu paling cuman platina lah, platina geser paling getok kan gitu-gitu.
Nah pas baliknya teman-teman nih, pas balik gue turun lah tuh, balik ke arah pulang tuh, pas gue di Tuban. Nah pas gue di Tuban tuh motor gue tiba-tiba ring sehernya nih teman-teman, ring sehernya tuh hancur gara-gara kepanasan tuh. Ya itulah gara-gara seher gue udah lama kan gak gue servis dulu. Nah akhirnya untung di tengah jalan nyari bengkel terdekat lah. Nah di situ gue alhamdulillah cuma dapat 450.000. Itu gue ganti kipas gara-gara kipas gue patah tuh, trackernya nggak kuat. Nah, apa kipas gue nggak kuat gara-gara trackernya kekencengan. Terus yang kedua gue ganti seher tuh. Nah gue habis 450 tuh teman-teman. Ya itu bocah-bocah touring mah harga segitu menurut gue sih ya dimurahin sih. Itulah teman-teman. Jadi antisipasinya buat teman-teman persiapin dulu tuh ke bengkel kepercayaan lu lah. Gimana setelah tuh. Nah, itu antisipasinya teman-teman. Itu ya pokoknya buat jawaban MGO. Terus jawaban selanjutnya nih. Dari Minstan tuh habis berapa kemarin? Oh ya Pak, gue alhamdulillah lumayan lah gara-gara bongkar mesin Pak. Gue modal nekat ya, bisa dikata modal nekat, modal percaya diri bisa modal percaya diri. Tapi harus ada persiapan Pak di situ. Gue berangkat, duit cash gue bawa 1.200.000 Pak. Itu duit cash ya. Duit cash gue bawa 1.200.000. Tapi akhirnya kurang duit gue Pak. Duit gue kurang, akhirnya ya gue minta suntikan dana lah dari ini. Minta suntikan dana dari tabungan gue yang di rumah tuh, suntikan dana. Akhirnya tabungan gue kekuras juga gara-gara ini. Gue total habis semua, pulang balik kisaran 2,5 juta lah, 2,5 juta teman-teman. Itu udah pulang balik teman-teman ya. Selama gue 2 minggu, 2 minggu hampir 3 minggu lah, 2 minggu lebih hampir 3 minggu. Itu tuh teman-teman. Jadi gue bensin gak habis banyak sih bensin, yang Vespa gue irit teman-teman. Vespa gue irit, jadi gue habis bensin cuman 800 lah, 700 800 tuh. Kisaran pulang balik tuh teman-teman. Tapi dari Bandung ya, bukan dari Jakarta ya. Kalau dari Jakarta Bandung kira-kira tambah gocap lagi ya, kira-kira ya 900 lah kalau dari Jakarta mah. Gue dari Bandung kan berangkat kemarin, gue hitung-hitung kisaran begitu. Jadi gue ngitung bensin gue tuh, setiap gue ngisi pom bensin, gue tulis tuh berapa. Misalnya gue ngisi nih segini, full tank kan. Kalau Vespa gocap tuh, tangki Vespa gue ya, nggak tahu tangki Vespa yang lain. Vespa gue gocap, jadi gocap gue tulis di WA tuh. Nah, gue kemana misalnya nih, gue lanjut perjalanan sehingga bensin selanjutnya, nah gue tulis lagi tuh 30.000 nih, gue tulis lagi sampai selanjutnya sampai gue balik lagi. Nah itu gue total kisaran ya 700 berapa kemarin teman-teman. Catatannya udah lama sih gara-gara gue baru buka juga nih kontennya sore nih. Nah gitu teman-teman. Habis berapa kemarin? Nah terus pertama Braman ya spill budget. Nah budget gue itu tadi ya yang gue kasih tahu. Budget gue ya 2,5 lah tadi. Terus pertanyaan dari Aji Pratama 02. Nah ini Bang Aji nih, abang-abangan Vespa gue nih teman-teman. Bang Aji nanya, seru nggak sih Bang ke Lombok? Wes. Jadi sebelum gue ke Lombok nih teman-teman, di komunitas gue nih, komunitas UIN kan ada namanya Javu, Jakarta Vespa UIN. Nah dia duluan tuh yang ke Lombok, tapi dia satu motor teman-teman, satu motor 2 orang. Nah pokoknya gue ke Lombok dari rutenya perjalanan. Alhamdulillah nih abang gue yang ngawal nih teman-teman Jakarta Vespa UIN yang ngawal gue di grup juga. Kalau lagi apa-apa sehingga berkabar gitu teman-teman. Jadi seru apa enggak? Seru Pak. Tapi ada juga di atas seru itu capek. Capek Pak, capek. Tapi capek itu ketumpuk sama seru. Nah seru itu nih yang paling kita di atas. Gitu Pak, kira-kira lah. Ya, gitu Pak. Terus lanjut nih pertanyaan dari Sohar Ponsel. Sohar underscore Ponsel 27. Sehernya ukuran berapa M? Seher gua tuh udah gede Pak. Seher gua berapa ya? 8 kalau nggak salah Pak. 8. Nah kan gue belah mesin kan gara-gara ring seher gue patah tuh, pecah hancur. Nah itu gue nggak gue porting lagi, bloknya nggak gue porting lagi. Jadi gue langsung segini aja apa, pakai ukuran seher yang lama. Gara-gara ini kan ngejar waktu juga. Gue udah masuk kuliah tuh, udah masuk pondok kemarin waktu itu. Jadi ya gue ngejar waktu, langsung mau nggak mau ya gue ukuran seher itu aja. Jadi gue nggak porting nih pas gue belah mesin. Seher gue ukuran 8 udah gede. Terus dari selanjutnya Lulu Kamila, tip and triknya dong Kak. Tip and triknya yang pertama, direncanakan terdahulu. Direncanakan tapi nggak usah jadi wacana. Harus direncanakan tapi nggak usah jadi wacana. Itu tips yang pertama. Terus yang kedua, persiapkan DUIT. Apa tuh? Duit Pak. Jadi kalau nggak ada duit kita nggak bakal bisa kemana-mana Pak. Gitu Pak.
Jadi kita hidup bukan persoalan duit, tapi kita hidup pasti butuh duit. Jadi kita semua hidup bukan untuk duit, tapi hidup butuh duit, Pak. Jadi gitulah, Pak. Alat tukar uang kan, alat tukar kegiatan manusia itu duit. Duit, kalau menurut gue ya, D, doa, U, usaha, I, ikhtiar, T, tawakal. Jadi kita harus dibayarin usaha sama tawakal kepada Allah. Nah, ikhtiar kan usaha sama aja. Gitulah, Pak, biar dapat duit itu. Pokoknya yang pertama duit, tadi yang pertama direncanain, terus duitnya dari mana. Terus yang ketiga persiapan sebelum keberangkatan, apa aja yang lu siapin, temen-temennya. Terus lu mau di mana tuh tidurnya, lu harus siapin dulu, Pak. Lu nggak usah ntar tidur tiba-tiba di pom bensin, pinggir jalan, gak ketemu pom bensin, ntar pinggir jalan. Di musola nggak apa-apa, ya gitulah teman-teman. Tapi gua alhamdulillah selama perjalanan gue belum pernah tidur di pom bensin, di musola, teman-teman. Pernah gue sekali sih, itu juga pas terakhir tuh, gue capek banget, motor gue mogok kan, motor si Apit mogok nih, motor Vespa putih mogok. Udah capek banget, Pak, belum tidur 2 hari itu, gara-gara ngejar waktu. Nah akhirnya ya gue tidur di pom bensin tuh, Pak, di situ lah, pom bensin bentar, sekali doang tuh. Tapi gue dari berangkat sampai nyampe sono Lombok, sampai balik sini, udah enggak. Jadi itu gue tidur di pom bensin Jakarta tuh, udah nyampe Jakarta, gara-gara emang udah Jakarta, Pak, jadi gue tidur di pom bensin itu tuh. Nah, jadi lu mau tidur di mana, lu mau singgah di mana, lu siapin dulu teman-teman. Ada orang nggak di sana, ada kenalan nggak di sana, lu harus siapin dulu lah. Jadi nggak usah lu ke tempat tujuan itu, lu nggak tahu mau ngapain nih. Kecuali ya lu udah handal, udah backpacker, udah pengalaman lah, ya nggak apa-apa sih gitu mah. Itu teman-teman trip dari gue sih, trik tips and triknya gitu. Nah, terus kemudian nih dari Muhammad Fitro, Pak Fitro bertanya gini, untuk biaya bersih ke sana kira-kira bawa uang berapa, Bang? Tadi udah terjawab ya, 2,5 lah kira-kira bersih segitu. Dari Raffi Kosya, kenapa touring pakai Vespa, Bang? Kenapa touring pakai Vespa? Kenapa Vespa? Karena menurut gua Vespa itu culture. Ya. Enggak, Pak. Kenapa touring pakai Vespa? Karena ya emang sebelum-sebelumnya gua suka Vespa, Pak. Jadi gua ngeliat-liat orang nih touring pakai Vespa, lihat-lihat Instagram orang kayak FOMO lah. FOMO gua kan FOMO nggak apa-apa, kita FOMO, yang penting kita FOMO ke hal-hal yang baik, Pak, gitu. Gue FOMO juga orang-orang touring pakai Vespa, keren lah beliau lah, udah keliling Indonesia dan lain sebagainya pakai Vespa. Nah, jadi kenapa gue pakai Vespa? Karena itu. Terus yang kedua persaudaraan Vespa, Pak. Jadi kalau kita mogok, insya Allah ditolong, Pak, sama Vespa-Vespa lain. Setiap ketemu Vespa di klakson, itulah persaudaraan antar Vespa, Pak. Tapi dari situ ada susahnya juga, dorong motor, mogok motor dan lain sebagainya, gitulah. Wih, buat pertanyaannya. Terus pertanyaan dari Muklis 513. Kalau tempat yang sering dikunjungi di Jakarta atau tempat liburan di Jakarta, daerah mana, saudaraku? Nah, Bang Muklis ini temen gue, apa? Gue kenal alhamdulillah di Lombok nih. Gue ketemu Bang Muklis di Lombok. Jadi di Lombok kan gue singgah nih. Alhamdulillah gue ada teman gue. Inilah Bang Torik namanya di sana. Jadi dia teman kuliah gue, teman kampus gue, relasi gue. Nah, Bang Torik ini punya teman namanya Bang Muklis, atau kita bisa panggil Bang Jayadi. Bang Jayadi ini baik balah, lu kalau ke Gili Trawangan butuh getur, lu bisa panggil beliau nih, Bang Jayadi. Lu kalau mau butuh getur bisa lu langsung kontak gua nih dari komen nih di sini nih. Langsung lu komen aja, ntar gua kasih lah ininya, nomornya, caranya gimana. Kalau mau ke Lombok ya Gili Trawangan nih khususnya nih. Di Gili lah, Gili tuh. Kan di Gili ada 3 tuh, Gili Meno, Gili Air, Gili Trawangan. Ya lu bisa kontak geturnya sama dia nih, geturnya. Nah, itulah teman-teman. Terus yang terakhir dari Khairil Walid. Kapan lagi touringnya mau ikut? Wah, insya Allah kita belum ada rencana pasti sih. Nanti kalau ada rencana pasti, insya Allah ya. Kalau mau ikut, nggak apa-apa, kita welcome, dipersilakan. Yang penting itu Pak persiapannya, Pak. Persiapan. Terus kita sebelum jauh-jauh hari ya udah kontek-kontekan lah. Biar kita bisa persiapan mau kemana aja nih, gini-gini. Persiapannya gimana, kurang apa, dan sebagainya. Mungkin itu aja sih kalau dari gua, teman-teman, pengalaman gua dari Jakarta, Lombok, Jakarta lagi. Jadi pertama gua start dari Ciputat, teman-teman, dari Ciputat, dari pom bensin Ciputat. Kemudian gua langsung lanjut ke ke Bandung. Nah, dari Bandung gua ngambil motor gua. Habis gua ngambil motor gua langsung rute Wali Songo, 9 Wali, dari Sunan Kalijaga ke Sunan Jawa Tengah tuh. Habis itu ke Sunan Jawa Timur dan berakhir di Sunan Ampel tuh, Sunan Jawa Timur, di
Sunan Ampel gue terakhir. Nah habis dari Sunan Ampel gue naik kapal lupa, naik kapal gue Oasis. Nah kapal gue tuh 300.000 pak. Kalau gue 300.000, alhamdulillah itu udah sama motor. Jadi orang sama motor 300.000 tuh, itu nggak dapat makan. Lu kalau mau makan bayar lagi, paling makan bayar berapa kemarin tuh, 20 kalau enggak 15 gitu-gitu, lupa gua, 20 enggak 25 kalau enggak 15 gitu lah. Itu voucher makannya tuh sekali makan. Itu sih pak kalau dari gua. Pokoknya buat kawan-kawan yang mau touring, yang mau apa-apa, hati-hati, selamat, apa namanya, taklukkan dunia, jalan-jalan selagi masih kita bisa. Jangan lupa ibadah, jangan lupa doa, jangan lupa kerja, jangan malas. Karena kenapa? Percuma kalau lu pinter tapi lu malas, kita nggak bakal bisa lah buat dapet duit, dapat relasi dan dapat yang lain dan sebagainya. Mungkin itu aja sih dari gua. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersantuy belajar bahasa santuy.